Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Muslim dengan NPM 102222032. Di sini saya akan menjelaskan sebab tentang Corporate Control System. Nah, yang pertama yaitu kita akan menjelaskan definisinya. Nah, definisi dari Corporate Control System yaitu pengendalian perusahaan. Adalah mekanisme yang dirancang untuk memastikan jalannya perusahaan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Nah, di sistem ini juga bertujuan untuk mendisiplinkan perilaku karyawan dan memastikan kendali direksi atas perusahaan. Nah, tata kelola perusahaan dan sistem pengendalian internal yang efektif sangat penting untuk pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan nilai perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan berikut beberapa yang perlu diperhatikan dalam tata kelola perusahaan. Nah, yang pertama yang harus ditetapkan yaitu struktur dan prinsip dari tata kelola perusahaan sendiri. Yang kedua yaitu kita harus bisa mengidentifikasi pembagian hak dan tanggung jawab di antara berbagai pemangku kepentingan. Dan yang ketiga yaitu menumbuhkan budaya integritas perusahaan. Keempat, mengelola potensi konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan. Dan poin yang terakhir yaitu menetapkan nilai-nilai perusahaan. Nah, selain itu, perusahaan juga dapat mengumumkan corporate management system, yaitu untuk mengukur kinerja perusahaan dari berbagai sisi. Sistem ini dapat membantu perusahaan mencapai ekosistem digital yang berfokus pada efektivitas dan efisiensi. Corporate Control System adalah seperangkat mekanisme kebijakan dan proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi operasi perusahaan, serta memastikan bahwa kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dilindungi. Sistem ini bertujuan untuk mencegah konflik kepentingan, memastikan efisiensi yang operasional, dan mencapai tujuan strategis organisasi. Dan perlu diperhatikan dalam kontrol sistem ini, ada komponen utama dalam corporate control system ini. Yang pertama yaitu harus ada struktur tata kelola atau biasa disebut governance structure. Dan yang kedua adalah proses pengendalian internal atau internal control. Lalu di sini ada sistem pelaporan dan akuntabilitas. Nah, artinya apa? Sistem pelaporan yang transparan untuk pemangku kepentingan, penilaian kinerja berbasis target strategis. Yang keempat ada mekanisme insentif. Nah, perusahaan itu harus menghargai para karyawannya dengan memberikan insentif agar karyawan semangat dalam bekerja. Nah, di samping itu harus ada audit dan evaluasi. Nah, audit dan evaluasi itu harus dilakukan per triwulan atau secara sebulan sekali juga, itu lebih bagus. Lalu yang paling penting yang terakhir yaitu manajemen resiko. Nah, harus identifikasi penilaian, mitigasi resiko, strategi operasional, dan keuangan. Mungkin sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.